Shalom semua. Hari ini saya mau share saudara pesan Tuhan bahwa Tuhan tuh rindu setiap anaknya naik level. Jadi Tuhan tuh rindu saudara setiap anaknya tuh mau dipush sama dia, mau dibentuk sama dia, supaya Tuhan percayakan banyak hal sama kamu, yang entah mungkin berkat, panggilan, atau mungkin karunia bagi kamu yang melayani Tuhan, yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Jadi Tuhan tuh rindu saudara setiap anaknya itu mau dipush sama dia. Tuhan tuh selalu saudara, yang saya ketahui ya, dan saya lihat saudara bagaimana Tuhan mendidik saya dan banyak anak Tuhan. Tuhan tuh selalu mempush anaknya saudara supaya naik level. Tetapi ini yang sangat disayangkan ya, beberapa waktu lalu juga saya melayani beberapa anak Tuhan. Ya, beberapa dari anak Tuhan itu tidak mau dipush sama Tuhan, tidak mau dibawa naik level. Karena mungkin karena dia tidak percaya ya, ikut Tuhan tuh mustahil lah, udah segini udah cukup lah. Jadi ada yang bertele-tele juga, ada yang eh, masih ragu ya. Nah ini saudara, makanya yang buat saya tuh sangat disayangkan lah, dan Tuhan pun juga sangat menyayangkan. Tuhan tuh tidak marah sih saudara, tapi sangat disayangkan saja. Ini saya analogin aja ya, ibarat Tuhan tuh udah siapin kamu mobil Lamborghini, tapi kamu lebih milih mobil Calya. Ini bukan maksud merendahkan ya, ini hanya perumpamaan aja saudara, hanya analogi saja ya. Mungkin sama-sama mobil ya kan, ya mungkin kamu sama-sama pelayan, udah sama-sama, yang penting pelayanan udah cukup, yang penting gereja lah siap minggu ya. Nah itu saudara, mungkin dia sama-sama kelihatan pelayanan, tapi kemuliaannya beda. Makanya kalau kamu dibawa naik sama Tuhan, maka kamu akan terus dibawa Tuhan ke dalam, from glory to glory, sama seperti Daud, dari kemuliaan ke kemuliaan berikutnya saudara. Tapi ya kau harus mau dipush sama Tuhan. Tapi anak Tuhan tuh ya, makanya waktu saya melihat bagaimana beberapa respon mereka tuh yang tidak mau dipush, Roh Kudus tuh bicara bahwa Gilead, ya kita tahu Gilead ya, jadi waktu bangsa Israel udah mau nyebrang ke tanah Kanaan, mereka tuh gak mau, ada dua bangsa, dua setengah bangsa, kaum Ruben ya kan, kaum Ruben dan kaum Gad, dan setengah kaum Manasye. Mereka tuh tidak mau nyebrang Kanaan karena mereka udah cukup lah di Gilead tuh udah ada tanah pergembalaan dan domba, dan karena domba mereka tuh udah banyak ya. Jadi beberapa anak tuh tidak mau dipus karena mereka tuh sudah nyaman saudara. Ya mungkin mereka ada juga yang udah frustasi, atau mungkin udah capek, udah burn out gitu ke Tuhan ya. Nah itu makanya sangat disayang saudara. Ya ibarat Tuhan tuh disiapin kamu sesuatu yang besar ya, tapi karena kamu tidak mau dipus sama Tuhan, akhirnya ya kayak Roston tuh lalu lewat saudara. Nah ini yang jadi perdomaan saya juga gitu kan. Dan saya sempat tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan anakmu tuh tidak mau dipus sama engkau? Kenapa sih mereka tuh responnya tuh datar saja? Kenapa mereka tuh tidak merespon dengan excited gitu? Karena kan ini ibarat kita ditawari suatu hal yang besar saudara sama Tuhan ya. Ya sama seperti Bapa di bumi lah. Ya bagaimana mendorong anaknya, ayo belajar ini, ayo belajar itu, supaya kita tuh tahu banyak hal, supaya kita bisa banyak hal. Nah kita tuh pasti excited ya. Tapi ya anak Tuhan ini beda. Kenapa Tuhan ke mereka tuh datar saja, tidak excited? Nah Tuhan tuh kasih tahu ada beberapa hal. Jadi ya memang yang pertama tuh faktornya iman mereka tidak sampai. Ya saudara, karena mereka tidak percaya. Iman mereka tidak percaya. Tunggu to be true lah, Tuhan mau pakai aku seperti itu. Tunggu to be true lah kalau Tuhan tuh siapin aku rancangan yang besar seperti itu. Jadi iman mereka tidak nyampe, iman mereka tidak percaya. Terus ada dua hal lagi berikutnya Tuhan nyatakan sama saya, yaitu kalau kita, kenapa anak Tuhan tuh enggan dibawa naik level sama Tuhan ya, jadi itu karena roh mereka tidak haus akan hal itu. Jadi seberapa haus roh kita sama Tuhan ya, kalau roh kita udah nggak haus tuh saudara ya, gimana, jadi udah hambar aja saudara, udah gak ada api gitu kan, udah gak ada semangat. Makanya waktu Tuhan Yesus jelasin sama saya waktu bangsa Israel di Mesir, sebenarnya itu nggak kekurangan anak muda, nggak kekurangan seorang pria ataupun orang-orang yang gak perkasa gitu kan di masa Israel yang waktu di Mesir sana. Tapi bagaimana hanya satu orang yang hatinya tergerak untuk menolong bangsanya, yaitu siapa? Musa. Akhirnya Tuhan pakai saudara. Terus bagaimana di zaman Musa di padang gurun juga ya kan, ada begitu banyak pemuda, tapi hanya satu pemuda yang selalu setia dan diam mengikuti Musa ya kan, terus berdiam diri di kemah sucinya Tuhan, yaitu Yosua. Ya akhirnya bagaimana turun, Tuhan percaya banyak hal ke Yosua ya, karena dia haus saudara. Dan waktu zaman Elia juga begitu banyak nabi-nabi ya, ada berapa ratus nabi saudara, tapi hanya satu nabi yang mewarisi urapan Elia, itu Elisa ya, karena dia haus dari, dia ngotot ikut Tuhan. Nah itu makanya kita harus haus terus ikut Tuhan.
Kita jangan merasa cukup terus di level yang sama. Maksudnya bukan saya ngajari tidak bersyukur ya, bukan saudara. Maksudnya supaya kita tuh sama Tuhan dibawa naik terus. Tuhan lagi, Tuhan aku mau bawa aku naik level lagi Tuhan, terus Tuhan. Itu artinya roh kamu tuh haus sama Tuhan, jadi terus mau rindu akan lebih lagi, akan dibawa naik sama Tuhan ya. Jadi itu salah satu yang kenapa anak Tuhan tuh enggan dibawa naik sama Tuhan atau enggan mau dipus sama Tuhan ya, karena hati mereka tuh udah nggak haus, udah merasa cukup gitu kan. Nah makanya mulai hari ini biar hati kita tuh haus, saudara. Jangan kita sudah sampai di Gilead ya kan, udah merasa cukup. Jangan, saudara, sayang, karena Tuhan udah siapin Kanaan tuh. Ya kayak tadi ibarat Tuhan tuh udah siapin Lamborghini. Ya kita jangan cukup sampai mungkin di tengah-tengah gitu kan, sayang, saudara. Karena kemudahan itu beda, kemudahannya beda. Mungkin sama-sama kau anak Tuhan, sama-sama kau pelayanan, beda, saudara. Ketika kau dibawa naik sama Tuhan, ya kan, step by step akan beda. Nah ini, terus berikutnya kenapa anak Tuhan enggan ya untuk mau dibawa naik sama Tuhan atau dibawa naik level sama Tuhan, yaitu mereka tidak mau bayar harga. Mereka menolak pembentukan proses Tuhan ya. Jadi waktu saya sharingan juga kepada mereka bahwa saat Tuhan udah percayakan kita ya kan suatu visi misi panggilan ya, atau Tuhan beritahu kita rancangannya dalam hidup kita ya kan, mungkin Tuhan panggil kamu untuk jadi hamba Tuhan atau pengusaha ya, atau leader, pemimpin, maka kita harus mengalami proses. Nah ini dia, anak Tuhan tuh paling gak suka namanya proses, saudara. Paling anti namanya pikul salib, proses, dan pokoknya hal-hal seperti itu lah. Bayar harga mereka tuh ogah, saudara, enggak, takut lah segala macam, males lah ya, apalagi harus banyak berkorban ya, saudara. Tapi memang seperti itu, ikut Tuhan tuh kita harus mengalami proses. Makanya di rumah Tuhan tuh ada perabotan kayu, tanah ya, perak, emas ya. Saat anak pun tanya mau jadi apa, kita mau jadi emas, mau jadi perabotan emas di rumah Tuhan untuk memperbolehkan nama Tuhan ya. Tapi saudara, tapi kau nggak mau diprosesnya bagaimana gitu. Nah makanya saudara, Tuhan tuh pernah menyatakan sama saya juga, emas itu memang mahal ya. Jadi kalau kita mau jadi perabotan emas, berharga itu memang mahal, saudara. Tapi satu hal juga yang Tuhan kasih kita tahu sama saya, sebelum emas itu diproses, emas itu sulit dicari. Artinya apa? Sulit untuk mencari hati orang yang mau dibentuk sama dia. Sulit untuk menemukan hati yang rela, hati yang mau dibentuk sama Tuhan, diproses sama Tuhan. Nah itu saudara, makanya kenapa beberapa anak Tuhan tuh enggan dibawa naik sama Tuhan ya, karena mereka tidak mau bayar harga. Mereka tuh enggan mau diproses sama Tuhan ya, karena mereka tuh nggak mau, saudara. Makanya Daud pernah bilang ya, bahkan Daud pernah bilang, saudara, di Mazmur 119 ya, dia berkata, kalau aku tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapanmu. Daud tuh tahu, saudara, proses Tuhan tuh baik baginya ya. Sama seperti Paulus juga, kita tahu dia tuh karunia-nya begitu luar biasa ya. Karunia yang dipercayakan sama dia, karunia kesembuhan, karunia penglihatan, karunia nubuatan, semua karunia dia punya, saudara. Tapi bagaimana dia bayar harganya? Ikut Tuhan tuh bayar harga luar biasa dia, saudara. Dia tinggalkan semua status dia warga negara Rom, status dia murid Gamaliel terkenal ya, dianggap tuh semua sampah ya. Bagaimana dia juga melayani Tuhan itu dengan penganiayaan dan sengsara, itu bayar harga, saudara. Itu proses pembentukan dan bayar harga yang Paulus lakukan, yang Paulus alami. Tapi bagaimana akhirnya dia mendapatkan karunia itu semua? Bagaimana Tuhan tambahkan hikmat marifat ya, bahkan perjanjian baru itu hampir semua tuh tulisan dia, saudara. Nah itu makanya, saudara, kenapa anak Tuhan tuh enggan untuk dibawa naik level sama Tuhan, karena mereka tuh nggak mau diproses. Mereka, anak Tuhan tuh nggak mau bayar harga. Jadi banyak anak Tuhan tuh yang manja, saudara. Anak Tuhan tuh yang pemalas juga. Makanya bagaimana engkau mau punya, mungkin kau punya iman ya, makanya nih yang dibilang ya, iman tanpa perbuatan mati. Mungkin kau punya iman besar segala macam, tapi kamu nggak mau bergerak, tapi kamu nggak mau bertindak, kamu nggak mau biarkan dirimu diproses sama Tuhan. Kamu hanya mau hasilnya saja, instannya saja. Nggak ada, saudara. Memang ada proses instan, tapi harganya begitu mahal, kau tidak akan kuat. Makanya Tuhan tuh tahu setiap ukuran bencana kita. Tuhan tuh tahu ukuran hati kita. Oh, ini anak nggak bisa diproses keras, harus pelan-pelan. Tuhan tuh tahu, saudara. Ya, tapi makanya, saudara, mulai hari ini ya, Tuhan tuh mau kita tuh naik level. Enggak di level yang itu saja. Tuhan mau setiap anaknya itu naik tingkat, saudara.
Jadi mulai hari ini ya, biar hati kita tuh haus terus akan Tuhan. Jadi kita nggak terus berada di level yang sama. Jangan kau terus udahlah segini udah cukup lah. Udah ikut Tuhan tuh nggak usah terlalu radikal lah, maksudnya nggak usah yang sampai gimana gitu, nggak usah terlalu yang berapi-api gitu macam. Yang penting pelayanan setiap minggu atau mungkin rajin ibadah, ikut doa segala macam. Ya tapi ya nggak ada naik level saudara, sayang sekali ya, sayang sekali karena ya tadi, karena kita ikut Tuhan tuh selalu saudara bawa anaknya dari kemuliaan ke kemuliaan, yaitu tapi ya kalau kamu mau dipus, kalau kamu mau dibawa naik sama Tuhan ya, tapi kalau hatimu udah nggak haus sama Tuhan dan kamu tidak mau bayar harga, ya ya percuma saudara, tidak terjadi apapun, tidak ada naik level, tidak ada kemuliaan yang lebih lagi. Yaitu saja pesan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.